Shalom wanita-wanitanya Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, wanita yang sungguh luar biasa. Bagaimana kabar saudara? Baik bukan? Luar biasa. Saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kami. Berkati setiap kami hingga kami boleh merenungkan firman Tuhan dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita-wanita Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan dari Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai 9 tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Ayat yang kita baca hari ini adalah berbicara tentang kesempatan. Kalau kita berbicara tentang kesempatan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini banyak orang menganggap, dan beberapa orang menganggap bahwa waktu itu adalah uang, waktu itu adalah kerja, waktu itu untuk bersenang-senang, waktu adalah keluarga dan sebagainya. Semuanya tidak ada yang salah. Tapi bagi saya, waktu itu adalah anugerah, waktu itu adalah kesempatan. Hidup kita memiliki tenggang waktu. Kalau kita berbicara tentang waktu, pasti ada batasan. Kita tidak tahu kesempatan ini akan berakhir dan bagaimana cara Tuhan itu memanggil kita. Usia tidak menjamin kapan Tuhan memanggil kita. Sakit penyakit tidak menjamin kita dipanggil Tuhan. Kecelakaan juga kadang-kadang bukan merupakan satu-satunya cara Tuhan memanggil kita. Kalau kita berbicara tentang waktunya COVID pun tidak bisa merenggut nyawa seseorang, merenggut nyawa kita. Contohnya, suami saya saat mengalami COVID, seharusnya suami saya itu meninggal. Suami saya tidak kebagian yang namanya ventilator. Ventilator itu kosong, suami saya masuk dalam antrian. Padahal saat itu suami saya membutuhkan yang namanya ventilator. Dan saya di situ saya berdoa, Tuhan, ventilator kosong itu adalah masuk di dalam rencananya Tuhan. Dan saya percaya tangan Tuhan yang akan menyembuhkan suami saya. Dan saya percaya penyakit ini tidak menyebabkan kematian, tidak akan merenggut nyawa suami saya. Dan benar dalam waktu 3 hari mujizat Tuhan itu terjadi. Tuhan itu menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya, sehingga suami saya boleh dipulihkan, boleh disembuhkan tanpa ventilator. Paru-parunya bersih tanpa ventilator. Itu berarti kesempatan yang Tuhan berikan atas suami saya, kesempatan yang Tuhan berikan atas kami untuk kami tetap menghasilkan buah. Yang namanya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Bila saat itu tiba, tentu kita tidak mungkin bisa mengulang yang namanya kehidupan kita lagi. Seperti kesaksian seorang hamba Tuhan
yang anak sulungnya mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024. Peristiwa naas itu merenggut nyawa anaknya dan membuat dia merenungkan arti yang namanya arti kehidupan. Ia menyadari, saudara, tidak selamanya kita itu mudah, tidak selamanya kita itu jaya, tidak selamanya kita itu kuat, tidak selamanya kita hidup. Dia menciptakan lagu yang sederhana dan sangat syarat dengan yang namanya makna. Bagaimana memaknai kehidupan. Lagu itu tidak asing bagi kita. Kita sering menyanyikannya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Lagu ini mengajak kita bagaimana kita memaknai hidup sebagai seorang orang percaya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bukan seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan atas setiap kita. Kalau memang tujuannya hanya untuk kekekalan bersama dengan Tuhan, mengapa tidak sejak awal kita langsung ditempatkan di surga? Atau kenapa kita menjadi orang Kristen dan kita tidak langsung naik ke surga? Berarti di situ Tuhan punya rencana. Di situ berbicara tentang kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? Kesempatan untuk kita ini boleh membalas cintanya Tuhan, membalas kasihnya Tuhan melalui kehidupan kita. Kesempatan ini Tuhan pakai untuk kita boleh menjadi berkat. Kesempatan kita ini boleh berbuah lebat dan dinikmati oleh banyak orang. Kita ini boleh berdampak bagi banyak orang. Sesungguhnya hidup kita itu bukan tentang bagaimana mendapatkan kepuasan secara pribadi, tapi bagaimana kita ini memberi dampak bagi banyak orang. Saudara, garam itu harus asin, terang harus bercahaya, pohon harus berbuah, dan buahnya itu harus manis sehingga boleh dinikmati oleh banyak orang. Hanya dengan cara inilah, saudara, cara kehidupan inilah, bagaimana kita ini boleh berdampak bagi orang-orang sekitar kita, sehingga kita boleh membawa surga itu turun ke bumi. Dan banyak orang-orang di sekitar kita ini boleh menikmati, boleh mencicipi yang namanya keindahan kasihnya Tuhan. Melalui kehidupan kita ini, orang ini berbondong-bondong untuk datang kepada Tuhan. Melalui kehidupan kita, banyak orang-orang diselamatkan, banyak orang-orang dimenangkan untuk Tuhan. Ini adalah kesempatan yang indah. Kalau kita hari ini ada, itu berarti kesempatan itu diberikan kepada kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh mempergunakan kesempatan itu sebaik mungkin, sehingga suatu saat kalau kita dipanggil Tuhan pulang ke rumahnya, kita mendengar Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Itu yang kami rindukan. Itu yang kami senantiasa inginkan dalam setiap kehidupan saya. Sekecil apapun yang saya perbuat, boleh berdampak bagi banyak orang, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang berbondong-bondong memegang puncak jubah kita karena melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Mari wanita-wanita Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita ini selama Tuhan memberikan kita kesempatan, mari pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu yang kita inginkan dalam setiap kehidupan
Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa dan kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, secara pribadi kami tidak mampu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Untuk itu Tuhan, kami minta kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami ini benar-benar berdampak bagi banyak orang. Hidup kami ini boleh dilihat banyak orang. Hidup kami ini boleh dinikmati oleh banyak orang. Sehingga hidup kami ini Tuhan benar-benar mempermuliakan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Berikan kemampuan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.